Go ahead. Ya. Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Jadi sore ini saya mendapatkan tugas dari NCD untuk menyampaikan suatu topik yang menurut saya sangat menarik sekali, yaitu adalah how to improve guiding creditor support. Saya ingin memulai presentasi saya dengan menampilkan suatu gambaran angiografi seperti ini. Kita lihat di sini bahwa ini adalah RCA tentunya. Kita lihat osteal take off-nya di sini menunjukkan adanya bentukannya shape group. Kita lihat juga di sini ada very tortuous, kemudian di distalnya ada CTO. Dan kalau kita lihat bagian yang kiri, left coronary artery, kita lihat sama saja. Ada tortuosity yang sangat berat di sini, juga tampak di sini ada lesi yang sangat signifikan. Dan tentunya kita tahu bahwa ini adalah highly calcified di daerah proksimal dan lehmin. Lalu apa yang terlintas dalam pikiran kita kalau kita punya pasien seperti ini, dilakukan angio gambarannya seperti ini. Tentunya sekilas yang terpintas adalah wajah-wajah teman kita di bedah TKV. Karena tentunya ini akan lebih baik jika dilakukan bypass. Tapi ini menjadi masalah ketika pasiennya tidak mau untuk dilakukan bypass. Dan tentunya yang terlintas berubah. Kalau tadi wajah-wajah bedah TKV, sekarang mungkin yang terlintas adalah gambaran wajah-wajah Dr. Bambang Budiono, Prof. T, Dr. Munawar, Dr. Sunaria. Karena apa? Seperti ini tentunya harus dilakukan oleh orang yang expert dan tentunya adalah harus mempunyai fasilitas yang cukup untuk melakukan tindakan yang appropriate. Lalu akan menjadi masalah besar jika pasiennya tidak bisa dikirim, tidak bisa dilakukan. Dan kalau kebetulan kita memang punya fasilitas, saya sangat menganjurkan jika kita punya pasien seperti ini, jangan dilakukan pada waktu yang bersama. Jadi sebaiknya dilakukan stage BCI, pelajari baik-baik gambaran angiografinya, kita pilih kira-kira strategi apa yang paling tepat, dan yang paling penting adalah mempersiapkan kira-kira alat-alat apa yang harus kita siapkan dalam mengerjakan pasien ini. Terutama salah satunya adalah pemilihan guiding catheter. Jadi kita tahu kalau ada shape group ini yang terbaik adalah unplugged left. Jadi kita harus yakin bahwa kalau kita mengerjakan ini harus tersedia adanya guiding yang mempunyai support yang bagus. Lalu apa akibatnya jika ternyata kita melakukan pada hari yang sama dan ternyata fasilitas itu tidak tersedia? Tentunya sejawat sekalian akan mengalami apa yang saya alami. Ini adalah satu kasus RCA CTO di proksimal. Kemudian pada saat saya minta guiding unplugged, ternyata tidak tersedia. Akhirnya ini yang kita pakai CR. Oke, kita coba, ternyata syukur, alhamdulillah akhirnya wiringnya cross. Tapi pada saat saya melakukan balloon, kita lihat itu ya, guidingnya tampak apa ini, mendal-mendal ya. Susah bahasa Indonesia mendal-mendal ini ya. Jadi tampak di sini, meskipun kita sudah cross, ternyata balonnya tidak dapat menembus lesi yang sangat keras sekali. Dan tampak di sini bahwa guiding supportnya sangat tidak baik ya. Ini yang kita sebut sebagai balloon uncrossable CTO. Dalam keadaan begini ada dua hal yang kita harus lakukan, modify lesionnya, kemudian berikan support yang baik untuk guidingnya. Kita tahu bahwa tadi unplugged left-nya tidak tersedia. Jadi apa yang saya lakukan? Oke, kalau gitu kita lakukan modifikasi daripada lesinya. Apa yang terpikir pada saat itu, saya melakukan rotablator. Kita lakukan rotablator, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ya, guiding kita terlempar. Itu artinya apa? Meskipun kita ingin melakukan suatu modify daripada plug-nya, tanpa ada support catheter, guiding catheter yang baik, kita akan fail untuk melakukan prosedur PCI yang baik. Ya. Jadi dari sini kita tahu bahwa dari kasus yang pertama tadi, high calcified, tortuous, CTO lesion, kemudian ini CTO yang keras, pada saat inilah kita tahu bahwa kita membutuhkan suatu
guiding kateter yang supportnya baik. Sebelum kita mengarah ke macam-macam teknik bagaimana memperbaiki support daripada guiding catheter, mungkin kita ada baiknya kita mempelajari kembali apa sih guiding catheter. Sebenarnya guiding catheter itu sudah didesain untuk memberikan support yang baik. Kita lihat di sini, di dalam guiding catheter itu ada anyaman stainless steel. Kemudian dia dilapisi juga oleh polyurethane sheet ya. Harapannya apa? Memang supaya supportnya itu baik sehingga bisa mendelivery beberapa alat yang dibutuhkan, misalnya stand, balon, dan mungkin bahkan beberapa balon dalam satu kali delivery. Dan guiding catheter itu sebenarnya sudah didesain supaya supportnya baik, yaitu dengan cara mendesain agar ada titik-titik daripada kateter itu yang berkontak dengan aorta. Semakin banyak titik yang kontak dengan aorta, supportnya akan semakin baik. Tidak hanya jumlah titiknya saja, semakin luas daerah kateter yang kontak dengan aorta, ya dia bersandar di aorta. Itu tentunya supportnya akan lebih baik. Dan guiding catheter memang didesain untuk keperluan itu. Yang lain lagi, guiding catheter memang didesain kalau kita memang memasukkan, katakanlah itu lewat femoral artery, harapannya adalah sudut yang dibentuk antara guiding catheter dan aorta itu lebih besar. Sehingga supportnya akan lebih baik dalam hal ini. Jadi kalau ini angle-nya lebih besar, sudutnya lebih besar, tentunya supportnya lebih besar jika dibandingkan dengan yang sudutnya lebih kecil. Sebenarnya seberapa kuat sih guiding itu memberikan backup support? Itu ada rumusnya ini. Ada rumusnya, ini semua rumusnya, itu ditentukan oleh berapa titik dia berkontak dengan aorta, berapa luas dia kontak dengan aorta, berapa sudut yang diciptakan pada waktu kanulisasi. Itu akan menentukan seberapa besar backup daripada guiding aorta. Jadi ini ada rumusnya, ini rumusnya. Kalau ingin tahu bagaimana menggunakan rumus ini, ya jangan tanya saya, mungkin lebih baik tanya ke guru fisika ya. Baik, lalu bagaimana kalau kita sudah menggunakan guiding catheter, tapi supportnya belum cukup? Ada beberapa teknik yang digunakan untuk memperbaiki support daripada guiding. Satu, dengan seleksi yang baik, itu saja kita akan bisa menambah bisa membuat support itu lebih baik. Ada juga yang namanya passive support, ada yang active support, ada yang extra support wire or multiple body wire, ada guiding, guide catheter extension, juga macam-macam anchor teknik. Ini semua adalah teknik-teknik yang digunakan agar guiding yang kita pakai itu supportnya akan lebih baik. Dua yang di atas adalah appropriate guide catheter selection dan passive support, itu yang sangat dianjurkan oleh BPJS ya. Sedangkan yang 4 berikutnya kurang dianjurkan oleh BPJS karena apa? Ini memerlukan beberapa alat-alat tentunya mahal biayanya dan mungkin saja tidak tercover oleh BPJS kalau kita melakukan teknik-teknik yang 4 di bawah ini. Sehingga perlu sekali kita, kalau banyak sekali pasien kita yang BPJS, kita harus menguasai 2 hal di atas tersebut. Mulai pertama ya, kita membahas lebih dalam tentang appropriate guide catheter selection. Bagaimana sih kita memilih guide catheter secara appropriate supaya supportnya itu baik. Ini adalah cara-cara agar bagaimana cara memilih guide catheter supaya supportnya baik. Jadi kalau kita memilih guiding catheter, pastikan yang kita kerjakan itu left atau right coronary. Kemudian kita tentukan rutenya mana, pakai radial atau pakai femoral. Kemudian location daripada ostiumnya, take off daripada artery, kemudian aortic root size, kemudian degree of tortuosity dan calcification. Ini menentukan kira-kira catheter apa yang akan kita pakai. Jadi misalnya begini, kita bahas yang kedua ini. Kalau kita memang kita ingin melakukan suatu PCI melalui femoral, rutenya femoral, dan kita akan kanulisasi di daerah left coronary artery. Tentunya pakailah guiding catheter yang memang didesain untuk kepentingan itu. Demikian juga sebaliknya, kalau kita mau melakukan
transradial right coronary artery, ya pilihlah guiding catheter yang memang didesain untuk keperluan itu agar supportnya lebih baik. Lalu bagaimana memilihnya? Kita lihat. Jadi kalau kita ingin melakukan PCI secara femoral dan kita ingin kanulasi di daerah left coronary artery, ini adalah jenis-jenis beberapa guiding catheter yang ke kanan itu supportnya lebih besar. Tampak di sini adalah yang terbaik kalau kita melakukan secara femoral dan left coronary artery yang terbaik yang supportnya adalah unplugged left. Juga extra backup support EBU dan ICARI left. Lalu bagaimana kalau misalnya right coronary artery? Sekali lagi ternyata yang terbaik adalah unplugged left dan ICARI di sini. Dan yang ketiga adalah multipurpose catheter. Lalu bagaimana kalau transradial? Kita lihat. Kalau kita ingin melakukan transradial untuk kanulasi left coronary artery, backup yang terbaik adalah tetap adalah unplugged left, kemudian EBU, dan kimi, tapi ini saya tidak pernah memakainya. Dan sekali lagi ada ICARI left di sini. Lalu bagaimana kalau kita melakukan transradial untuk right coronary artery? Lagi-lagi unplugged left yang terbaik dalam hal support, juga ICARI. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin melakukan suatu tindakan yang tadi saya katakan very tortuous, kemudian heavy calcified, CTO yang keras, pastikan kita mempunyai tiga katheter, baik itu femoral atau transradial, harus ada unplugged left, ICARI, atau EBU. Paling tidak itu akan memudahkan kita bekerja untuk melakukan tindakan-tindakan untuk lesi-lesi yang saya sebutkan di sebelumnya. Lalu sebenarnya mana yang lebih baik antara radial dan femoral? Dulu saya berpikir femoral pasti akan lebih kuat backupnya. Karena kita lihat seperti rumus tadi bahwa suatu backup daripada guiding catheter itu sangat dipengaruhi oleh titik-titik yang kontak dengan pembuluh darah aorta atau pembuluh darah yang lain. Juga seberapa luas yang kontak dengan pembuluh darah. Juga tentunya sudutnya. Kita lihat ternyata kalau kita melakukan melalui right radial dibandingkan dan left radial dan femoral, ternyata kalau melalui right radial kita ada 2 poin resisten di sini. Artinya, secara teori tentunya kalau kita melakukan melalui right radial, itu supportnya akan lebih baik. Tapi masalahnya adalah kalau kita melakukan right radial melalui radial, tentunya terbatas pada ukuran daripada guiding. Sedangkan kalau kita memakai femoral, kita bebas melakukan guiding bahkan sampai 8 French. Jadi mana lebih baik? Saya pikir sama saja. Radial bisa lebih baik, femoral juga bisa lebih baik. Lalu kedua, bagaimana cara kita memilih guiding catheter yang baik? Selain itu, kita harus tahu lokasi daripada ostium dan take off daripada arteri. Ini menurut saya sangat-sangat penting sekali. Kita lihat ada beberapa macam take off daripada coronary ostial location. Kita tahu ada high take off, ada low take off, ada anterior take off, ada superior take off. Tapi juga ada orientasi. Orientasi itu artinya ostialnya itu menghadap ke superior. Kemudian ada yang horizontal, ada yang inferior, bahkan yang klasik adalah ada bentukan orientasi yang taper group. Dan ini tiap-tiap jenis take off dan orientasi ini tentunya memerlukan guiding yang sesuai. Disinilah kita perlunya memilih guiding yang tepat agar supportnya menjadi baik. Misalnya ini, kalau kita tahu bahwa itu high take off right coronary artery, EL yang besar tentunya akan bermanfaat dalam ini. Juga demikian EBU, semakin tinggi tentunya kita akan memilih unplugged left yang lebih besar. Bahkan kalau perlu kita memakai unplugged left 2. Ini adalah gambaran beberapa macam take off daripada left coronary dan juga right coronary artery. Ya, kita lihat di sini yang left coronary up, artinya apa? Orientasinya itu ke atas dia. Jadi arahnya ke atas, ada yang normal atau horizontal, atau dia orientasinya ke bawah, inferior orientation. Tapi ada juga yang high take off, low take off, atau normal take off. Ini contoh dari left coronary artery yang horizontal, sedangkan yang inferior take off kita lihat sini, jelas dia turun
orientasinya. Jadi ini namanya inferior orientation. Kemudian ada yang superior orientation. Yang right coronary artery juga demikian. Ada yang horizontal, ada yang inferior orientation, ada yang superior orientation. Tentunya masing-masing jenis ini memerlukan jenis-jenis kateter yang berbeda untuk memberikan support yang baik. Ini adalah contohnya. Ini adalah native coronary artery, ini adalah bypass graft. Kita lihat di sini yang native coronary artery. Kita lihat di sini. Kalau misalnya, let's say ini adalah kita tahu bahwa dia inferior orientation. Jadi langsung orbitalnya itu nunduk ke bawah. Ya, kita harus menggunakan kateter yang sesuai. Kalau kita tidak menggunakan kateter yang sesuai, misalnya kita menggunakan JR gitu untuk mencari orbital dari sini ya, bisa-bisa 2 hari tidak ketemu gitu ya. Jadi, tapi kalau begitu kita menggunakan yang cocok, itu akan sangat mudah sekali. Yang seperti ini, yang inferior orientation ini yang paling cocok adalah multipurpose coronary guiding catheter atau yang right amplas catheter. Lalu bagaimana yang ini? Ini sangat klasik sekali. Ini adalah Saber Group. Yang terbaik untuk kondisi ini adalah amplas left. Nah ini yang normal, bisa saja ini pakai CR, bahkan pakai IPU. Kalau kita lebih kuat, bisa menggunakan itu semua. Ini juga yang Saber Group. Ini yang menarik ya. Sering sekali kita nggak nemu-nemu, cari di atas-atas kok nggak ada ya. Mungkin inferior. Inferior ternyata bukan. Ternyata dia low take off. Dan low take off yang terbaik adalah amplas right gitu. Demikian juga kalau kita melakukan graph study kita tahu kalau kita mencari graph vein yang untuk right coronary artery hampir selalu orientasi daripada graphnya itu ke bawah. Dan ada yang rutin mencari graph vein yang untuk right coronary, mulailah dengan multipurpose guiding catheter, atau ini pilihan yang terbaik kedua adalah memakai amplas right. Jadi bayangkan kalau misalnya orientasi begini kita memakai JR. JR itu orientasi curve-nya itu ke atas. Kita nggak akan nemu. Sekali kita ke sini dia masih ke atas. Ya, bisa frustasi nanti tariknya ya. Lalu juga bagaimana kalau yang untuk graf yang untuk circumflex. Circumflex selalu seorang surgeon akan menempatkan grafnya itu di daerah anterior. Ya. Dan posisinya hampir selalu dia superior orientation. Jadi dalam hal ini yang terbaik adalah menggunakan kateter yang bentuknya seperti ini. Kita bisa memakai IPU dengan sedikit manipulasi atau memakai amplas left. Tapi tentunya yang ukurannya besar karena selalu grafnya itu di atas native coronary artery. Jadi sahabat sekalian, jadi penting sekali kita tahu orientasi dan take off daripada coronary artery yang native atau termasuk yang graph untuk menentukan guiding catheter kita mana yang paling cocok. Kalau sudah cocok tentunya akan memberikan backup support yang baik. Lalu ini yang klasik yaitu Saber Group. Jadi yang ini yang terbaik adalah menggunakan amplas left ya, ada macam-macam ya. Kita lihat di sini. Ini yang dianjurkan, tapi ini yang harus dihindari. Kalau Saber Group jangan lagi memakai GR4. Karena apa? Ya supportnya pasti tidak akan baik. Bahkan kadang-kadang susah mengkanulasi. Nah, ini penting sekali. Karena kalau kita memakai guiding yang baik, mungkin aja prosedurnya akan sangat cepat. Jadi begitu kita salah memilih guiding catheter, prosedurnya akan menjadi sangat rumit sekali. Lalu ada anomali di sana ya. Sering sekali kalau kita RCA nggak nemu-nemu ya. Yang paling sering saya pribadi akan memakai amplas left, tapi ini kalau orientasinya seperti ini, amplas right adalah yang terbaik. Kemudian sering sekali dia di atas atau di bawah di daerah anterior sini. Biasanya ini bisa dicari dengan memakai amplas left. Ini yang anomali. Mungkin kalau mau detail nanti pada diskusi kita bisa kembangkan lagi. Lalu guiding catheter selection itu sangat dipengaruhi oleh aortic root size ya. Jadi semakin besar aortic root-nya, ya tentunya kita harus memilih ukuran secondary curve daripada guiding yang lebih besar. Kalau seperti ini ya overdilated begini sampai 5 ya kita harus memakai Justin right yang besar atau Justin left yang besar atau memakai IPU dan sebagainya. Jadi aortic
lebar daripada aorta itu menentukan jenis kateter apa yang kita pilih. Kemudian tentunya degree tortuosity dan calcification itu menentukan, ya, tergantung daripada semuanya. Dari tadi saya selalu menampilkan gambar yang amplas left. Kenapa gambar ini selalu saya tanyakan di sini? Karena ternyata kalau kita lihat semuanya, amplas left itu bisa memenuhi syarat untuk semua ini. Jadi menurut saya dia bisa untuk left, right, bisa femoral, bisa radial, bisa anomali pun bisa dilihat, kemudian graf bisa dicari, take off-nya atas bisa dicari, yang superior bisa dicari, inferior bisa. Demikian juga aortic root yang besar itu juga bisa memakai amplas, apalagi kalau tortuous dan kalsifikasi. Jadi saya sangat menyarankan amplas left ini bisa tersedia di catheter lab kita. Lalu bagaimana yang lain? Ada passive support, ada active support. Apa itu bedanya passive dan active? Ini active support, ini adalah passive support. Maksudnya passive support itu tanpa memanipulasi guidingnya, guiding catheter itu sudah memberikan support yang baik. Tetapi yang active support adalah perlu manipulasi agar guidingnya memberikan support yang baik. Ciri daripada yang passive support biasanya tipnya itu lebih panjang. Kemudian banyak bagian daripada kateter yang bersandar di aortanya, aortic wall. Kemudian passive support itu semakin besar, dia semakin besar pula supportnya. Ya. Kemudian primary curve-nya itu stiff, dan dia tapi risiko untuk dissecting-nya lebih besar daripada yang active support. Sedangkan yang active support justru yang kayak ukurannya lebih kecil, itu lebih mudah kita bisa memanipulasi supaya guiding-nya bisa deep seat misalnya, sehingga supportnya lebih baik. Dan biasanya soft tip, tentu saja bisa dimengerti kenapa harus soft, karena kita perlu memanipulasi kateter itu sudah tidak traumatis. Dan biasanya curve-nya yang primary itu lebih fleksibel dibandingkan yang passive support. Ini adalah contoh yang passive support guide, yaitu contohnya adalah amplas left. Ini adalah jenis passive support. Jadi kalau kita sudah menggunakan amplas left, udah nggak usah lagi kita memanipulasi. Karena kalau kita manipulasi justru akan memberikan dampak dissection dan sebagainya. Dan semakin the bigger is better. If the size is matter, nah ini sama saja. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung dengan pertanyaan ini. Jadi passive support itu artinya semakin besar guiding yang kita pakai, tentunya supportnya akan semakin baik tanpa harus memanipulasi catheter tersebut. Demikian juga keuntungannya semakin besar guiding catheter, kita bisa memasukkan, bisa memfasilitasi beberapa alat-alat sekaligus. Misalnya kita perlu 2 balon, 3 balon, misalnya ada trifurcatio, sehingga dengan menggunakan beberapa balon, kita menggunakan anchor teknik akan memberikan support yang baik. Lalu bagaimana kalau transradial? Padahal kita tahu transradial rata-rata 6 French sudah cukup besar. Ya, kita bisa menggunakan guiding catheter yang lebih besar kalau kita menggunakan slender seat atau yang seatless, sehingga kita bisa menggunakan guiding yang ukurannya lebih besar. Atau bahkan kalau misalnya femoral melalui femoral artery, kita bisa menggunakan long seat, terutama long arrow, ya, karena dia ada metal di sana, sehingga tentunya itu akan memberikan support yang lebih baik. Lalu bagaimana yang aktif? Ini yang menarik, ya, karena kita perlu manipulasi di sana supaya guiding-nya memberikan support yang lebih baik. Ini salah satu active support, yaitu melakukan deep guide engagement. Ya, lalu bagaimana melakukan deep seating? Itu ada teknik-tekniknya sendiri, berbeda antara yang LAD sama RTA. Kalau RTA, kita manipulasinya itu biasanya clockwise, ya, dengan memberikan clockwise, ya. Kemudian wire-nya itu ditahan, kemudian kita masukkan sambil rotasi clockwise, itu guiding-nya akan bisa masuk lebih dalam. Beda dengan LED, justru manipulasinya adalah secara counter clockwise. Ini yang kita melakukan deep seating. Ada cara yang lebih baik, yaitu dengan anchor balloon, ya. Kalau kita ingin deep seated di sana, masukkan wire, taruh balon di bawahnya, kembangkan, kita bisa memasukkan guiding lebih baik. Caranya macam-macam, nanti kita bahas pada saat anchor teknik. Ini adalah
adalah deep throttling, jadi membuat guidingnya itu masuk dalam sekali dengan manipulasi secara anchor teknik, distal anchor teknik, sambil merotasi sesuai dengan apakah dia right coronary atau left coronary artery. Lalu yang lainnya adalah bagaimana memanipulasinya, yaitu dengan menggunakan guide catheter extension. Mungkin Dr. Bambang masih ingat ya, kalau dulu itu nggak ada ini GuideLiner, ada Gazilla, itu nggak ada. Dulu ada Mother in Child. Mother in Child itu sangat ribet sekali karena sistemnya adalah memakai sistem over the wire. Begitu diciptakan yang monorail, kayak catheter extension, sudah kita nggak pernah lagi memakai Mother in Child. Meskipun mungkin karena guidingnya akan, supportnya akan lebih baik pada Mother in Child karena mereka memakai sistem monorail. Nah, ini adalah salah satu contoh jenis guiding catheter extension, yaitu Gazilla dan GuideLiner. Ya, ini yang Gazilla yang pertama ya. Keluaran pertama menunjukkan Gazilla lebih baik daripada GuideLiner. Dilihat dari internal diameternya yang lebih kecil, outer diameternya lebih kecil, sehingga dia bisa defisit lebih baik dibandingkan dengan GuideLiner yang V2. Tapi sekarang sudah ada GuideLiner yang V3. Dengan GuideLiner V3 ini, yang menarik adalah dia mempunyai ukuran yang lebih kecil, yaitu 5 frame sekarang. Dan kalau kita lihat desainnya, ada namanya half tube di sini. Sehingga dengan kondisi seperti ini, hanya separuh tube-nya di bagian tip, itu memudahkan dia menegosiasi daerah-daerah yang tortuous sampai menuju paling distal pun. Kemudian Gazilla juga tidak mau kalah lagi, dia mengeluarkan produk yang terbaru. Saya tidak pernah pakai yang ini, tapi sayangnya dia tidak punya yang 5 frame, tapi dia ada perbaikan dalam hal hidrofilik coatingnya. Katanya lebih licin dan short daripada kateternya itu didesain khusus sehingga tidak ada gesekan daripada material balon stent yang kita delivery, sehingga deliverynya akan lebih baik. Jadi ini kira-kira guiding catheter extension. Meskipun ini didesain dengan baik, gini. Lalu bagaimana sih mekanisme guiding extension itu membuat guiding catheter kita lebih baik? Kita lihat gambar di sini ya. Kalau kita memasukkan guiding extension di sini, apa yang terjadi? Dia merubah shape daripada catheter guiding kita. Ini adalah JR, kemudian dimasukkan guiding extension. Dengan memasukkan guiding extension merubah shape JR menjadi seperti amplas. Sehingga dengan cara ini banyak titik-titik yang tersentuh oleh dinding sehingga supportnya akan lebih baik. Demikian juga kalau kita berhasil memasukkan lebih dalam, semakin banyak kontak dengan pembuluh darah, semakin kuat dia backup supportnya. Inilah mekanisme bagaimana guiding extension memberikan support lebih baik dibandingkan dengan guiding catheter yang biasa. Nah, kalau kita susah mendelivery, ada macam-macam teknik di sini. Ada torpedo, ada inchworm, ada anchor, dan unseating teknik ya. Oke, saya skip saja, nanti mungkin didiskusi. Ada juga caranya dipsit dengan menaruh balon, balonnya ditarik, dikembangkan, ditarik, tentunya dia akan masuk ya. Nah, ini stand di proximalnya dulu, baru memasukkan guiding. Ini salah satu contoh pemakaian guiding extension. Kita masukkan stand, kemudian guidingnya kita masukkan, delivery stand-nya akan lebih mudah tentunya. Baik, kemudian bagaimana dengan anchor teknik? Saya minta waktu 5 menit. Anchor teknik sebenarnya bisa memakai wire, memakai balon. Kalau kurang kuat, wire bisa menggunakan body wire, memberikan beberapa macam wire, atau melakukan anchor wire. Tapi kalau kita melakukan anchor wire, pastikan bahwa wire yang kita gunakan adalah extra support wire, bukan wire yang biasa. Juga ada teknik anchor di sini, juga ada teknik menjepit dengan stand. Jadi wire-nya dijepit dengan stand sehingga guiding-nya supportnya akan lebih baik. Ini salah satu contohnya. Kita melakukan anchor wire dengan menggunakan grand slam sehingga kita melakukan prosedur lebih mudah. Lalu bagaimana dengan anchor balon teknik? Ada 3 macam basically, yaitu head branch anchor, ada proximal anchor, dan distal anchor. Ini adalah head branch anchor. Ini sering kita lakukan, saya pikir semuanya. Kalau supportnya perlu lebih banyak, kita masukkan ke cabang, kita balon. Kadang-kadang kita tidak perlu menginflate ya.
Kalau misalnya pembuluh darah itu sangat penting, memberikan kolateral ke tempat lain atau memberikan ke daerah seperti es anut di sini, karena kita tidak perlu menginflate, cuma naruh saja di balon sudah memberikan support yang baik. Ini yang kita sebut sebagai side branch anchor. Kemudian ini adalah yang proximal anchor atau coaxial anchor. Kita kembangkan balonnya di depan daripada lesi, baru kita lakukan manipulasi. Biasanya menggunakan over the wire balloon. Ini yang baru yaitu center cross. Dia akan memberikan support yang bagus dengan mengembangkan bagian di daerah proximal lesi. Ini yang terakhir mungkin Dr. Bambang. Jadi ini adalah step by step of distal anchor technique. Jadi kalau misalnya ada lesi di sini, kemudian stent kita tidak masuk, yang kita lakukan, masukkan wire yang kedua. Dari wire kedua, kemudian masukkan balon, balonnya dikembangkan, kita dorong, atau kita tarik balonnya, otomatis guidingnya akan masuk. Itu guidingnya masuk, guiding extensionnya masuk, ya kita baru mendelivery balon. Tapi hati-hati menggunakan teknik ini, kita harus fresh, jangan lelah, jangan lagi hatinya tidak baik, karena kita harus fokus. Saya pernah sekali begitu, saya pakai anchor distal sini, balonnya saya kembangkan, kemudian stentnya saya turunkan di lesi, kemudian stentnya saya kembangkan. Saya lupa kalau balonnya masih di distal, sehingga balonnya yang distal terjerat oleh stent. Ini caranya yang distal anchoring, dengan memasukkan balon, kita membuat guidingnya menjadi seperti unplug. Ini yang disebut unplugging. Dengan cara ini support yang akan feedback sehingga stent akan lebih mudah masuk. Atau juga bisa membuat deep seat daripada guiding extension di sini, balon dikembangkan, balonnya ditarik, mendorong guiding extensionnya, tentunya guiding extensionnya akan bisa masuk di dalam. Ini yang terakhir slide, ini menarik sekali, saya ambil dari salah satu referensi. Kita tahu bahwa kalau kita melakukan side branch anchoring, itu kita harus pertama syaratnya harus punya side branch itu sendiri. Kalau ada side branch, kita pastikan itu bukan side branch yang memberikan support ke pembuluh darah yang lain, kolateral. Kalau itu tidak ada side branch-nya, apa yang kita lakukan? Yaitu memakai distal anchor. Tapi kalau balonnya tidak bisa menembus daripada lesi itu bagaimana? Side branch nggak bisa dipakai, distal branch nggak bisa dipakai. Ini salah satu teknik yang menarik. Ini adalah CTO daripada RCA, kemudian di cross, kemudian balonnya tidak bisa masuk, tetapi dia tidak punya side branch di sini. Apa yang dilakukan? Kemudian melakukan double catheter, melakukan retrograde approach, kemudian memasukkan balon sampai di distal daripada wire di RCA, kemudian wire-nya dijepit dengan balon itu, kemudian memasukkan material baik itu extension, stent atau balon akan lebih mudah. Tapi itu Dr. Bambang sebagai kesimpulan, test of suitable guiding catheter is based on various patient, characteristic and procedural and complexity, appropriate catheter selection, improve guiding catheter support, passive and active support is useful strategy to make better support including anchor technique. Terima kasih Dr. Bambang, mohon maaf kalau ada kelebihan.